Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan mengenai kemuliaan Rasulullah dan khususnya tentang perintah Allah untuk mengikuti dan taat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi yang terdapat dalam Al-Quran. Pembahasan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan kita terhadap kemuliaan dan kedudukan Rasulullah, sehingga cinta kita terhadap beliau sallallahu alaihi wa alihi bertambah dengan dasar ilmu dan meningkatkan kualitas ibadah kita, mengikuti dan menjadikan Rasulullah tauladan. Sekarang mari kita simak ayat berikut ini. Allah berfirman dalam surat 3 ayat 31, "Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Semua orang bisa mengklaim bahwa dirinya mencintai Allah, tapi apakah dia dicintai oleh Allah? Ayat tersebut merupakan jawabannya jika ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita simak komentar Alama At-Tabatabai tentang ayat ini. Dalam kitab tafsir Mizan karya At-Tabatabai jilid 5 yang diterbitkan oleh Muassasah Al-A'lami, cetakan pertama tahun 1997, halaman 395. Alama At-Tabatabai berkata, "Dan dengannya tampak bahwa mengikuti Nabi dan kecintaan kepada Allah merupakan dua hal yang selalu bersamaan. Barang siapa yang mengikuti Nabi, maka Allah telah mencintainya, dan Allah tidaklah mencintai seorang hamba, melainkan dia mengikuti Nabinya." Kemudian mari kita simak apa yang terdapat dalam kitab berikut ini. Dalam kitab tafsir At-Tabari, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 5 yang diterbitkan oleh Hijr, cetakan pertama tahun 2001, halaman 324. Abu Ja'far berkata, ahli takwil berbeda pendapat tentang sebab turunnya ayat ini. Sebagian dari mereka berkata, ayat ini turun untuk kaum di zaman Nabi yang mengucapkan, "Sungguh kami mencintai Tuhan." Maka Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi untuk bersabda kepada mereka, "Jika kalian jujur mengatakannya, maka ikutilah aku." Kami tegaskan, maka ikutilah aku, karena sesungguhnya itu merupakan tanda kejujuran apa yang telah kalian ucapkan. Dan sekaligus ayat itu juga merupakan bukti kemaksuman Rasulullah, karena tidak mungkin Allah mewajibkan untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wa alihi, namun yang diikutinya dapat berbuat dosa. Allah juga menjelaskan tentang sosok Rasulullah sebagai suri tauladan untuk kita dalam firman-Nya pada surat 33 ayat 21. "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah." Allah tidak menciptakan para malaikat sebagai rasul untuk manusia karena mereka bukan dari golongan manusia, sehingga Allah menciptakan pemimpin manusia yang berasal dari golongan mereka sendiri agar menjadi suri tauladan bagi manusia yang lain. Adapun yang patut kita pertanyakan pada mereka tentang ayat yang menunjukkan bahwa Nabi merupakan suri tauladan yang baik bagi kita adalah dari sisi manakah mereka akan mengambilnya? Apakah dari sisi wahyu ataukah dari sisi kemanusiaan? Kemudian, apa juga pendapat yang akan mereka katakan tentang ayat, "Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku"? Yaitu, apakah dalam mengamalkan ayat ini mereka akan mengikuti Nabi dalam dimensi kewahyuan saja, ataukah juga dalam dimensi kemanusiaan? Selain itu, terdapat juga ayat lain yang dengan jelas mengatakan pada surat 59 ayat 7, "Apa yang datang dari Rasul kepada kalian, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah." Jelas dari sisi penalaran orang awam pun, ayat tersebut tidak mengatakan bahwa apa-apa yang datang dari Rasul khusus berkenaan dengan wahyu saja. Akan tetapi ayat itu mengatakan apa saja yang datang dari beliau sallallahu alaihi wa alihi, kita wajib menerimanya secara mutlak, baik dari sisi kewahyuan ataupun kemanusiaan. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah maksum atau terjaga hanya dalam hal tabligh saja perlu dipertimbangkan kembali. Selanjutnya, mari kita simak riwayat berikut. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang ditaklik oleh Az-Zahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, halaman 186.
Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr yang berkata, bangsa Quraisy berkata kepadaku, engkau menulis dari Rasulullah, sementara dia adalah seorang manusia. Dia bisa marah sebagaimana manusia lain marah. Aku pun mendatangi Rasulullah dan aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya bangsa Quraisy berkata, engkau menulis dari Rasulullah, sementara dia adalah seorang manusia. Dia bisa marah sebagaimana manusia lain marah. Maka Rasulullah memberikan isyarat pada kedua bibir beliau, seraya bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari keduanya kecuali kebenaran. Maka tulislah. Kami tegaskan, tidak ada yang keluar dari lisan suci Nabi melainkan kebenaran. Al-Hakim berkata, hadis ini sanadnya sahih. Pada catatan kaki, Az-Zahabi berkata, hadis sahih. Ketaatan kepada Rasulullah. Setelah kita berusaha untuk mengikuti Nabi dan mencontoh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala aspek kehidupan, maka buah kesuksesannya adalah ketaatan kita kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah juga menjadikan ketaatan kepada Rasulullah adalah tolok ukur ketaatan kita kepadanya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat 4 ayat 80, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Sekarang mari kita simak pernyataan Makarim Syirazi tentang ayat tersebut. Dalam kitab Tafsir Al-Amthal, karya Makarim Asy-Syirazi, jilid 3 yang diterbitkan oleh Mu'assasah Al-A'lami. Cetakan pertama tahun 2013, halaman 187 sampai 188. Makarim Asy-Syirazi berkata, sunnah Nabi seperti wahyu, sampai kalimat bahwa mentaati Nabi pada hakikatnya adalah mentaati Allah, sampai kalimat yaitu tidak ada keterpisahan antara ketaatan Allah dengan ketaatan Rasul. Hal itu karena Nabi tidaklah melangkah dengan langkah yang berbeda dengan keinginan Allah. Semua yang berasal dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perbuatan, perkataan maupun takrir, yaitu diam, semuanya sesuai dengan keinginan Allah dan kehendaknya. Sekarang mari kita simak pernyataan At-Tabari tentang ayat tersebut. Dalam kitab Tafsir At-Tabari, jilid 7, cetakan pertama tahun 2003, halaman 245 sampai 246. At-Tabari berkata, ini merupakan bukti dari Allah terhadap makhluknya tentang nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman kepada mereka, barang siapa yang taat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di antara kalian, wahai manusia, maka dia telah taat kepadaku dengan ketaatan padanya. Maka dengarkanlah perkataannya dan taatilah perintahnya. Sesungguhnya dia jika memerintahkan apapun kepada kalian, maka itu perintahku untuk kalian, dan apa-apa yang dia larang dari sesuatu untuk kalian, maka itu dari laranganku. Janganlah seseorang di antara kalian mengatakan, sesungguhnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah manusia biasa seperti kita. Dia ingin lebih diutamakan daripada kita. Dari dua pernyataan ulama tersebut, kita dapat simpulkan wajibnya taat kepada Rasulullah dalam hal apapun, karena itu adalah syarat bagi kita untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah. Dan dengan semua informasi ini, apakah masih ada yang mengatakan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa seperti kita? Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh salah satu ulama Wahabi ini. Ana aqulu laka عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عصمة مطلقة فيما يبلغه عن ربه. أما في بقية الحياة الأخرى فهو يخطئ صلى الله عليه وسلم وهو بشر. طيب. والقرآن أثبت له البشرية. قل إنما أنا بشر مثلكم. هذه فهمناها فضيلة الشيخ. وابن تيمية ابن تيمية لما يأتي ويتكلم في كتبه أو يتكلم ابن عبد الله في كتبه، إنما هم يتكلمون عن رسول الله فيما يبلغه رسول الله عن ربه. يعني ما يخطئ. فأين الخطأ في ابن تيمية وابن عبد الوهاب عندما يأتون بحديث رسول الله؟ جميل. Sudah jelas bukan pemirsa kelompok mana yang menganggap Rasulullah sebagai manusia biasa seperti kita. Semoga dengan semakin mengenal dan mempelajari tentang kemuliaan Nabi, kita termasuk orang-orang yang mencintai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ilmu dan mendapatkan syafaat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak.